Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang dan selamat bergabung bersama Trik UMPTKIN. Tempat di mana kamu akan menemukan trik, tips maupun info seputar UMPTKIN. Eits, sebelum masuk ke video, pastiin dulu kamu udah subscribe channel ini ya. Karena di sini kita akan membahas banyak hal seputar UMPTKIN yang pastinya sangat berguna untuk kamu yang pengen lolos UMPTKIN 2023. Oh ya, di sini kita juga adain tryout UMPTKIN gratis loh. Tryout berguna untuk mengukur sudah seberapa kemampuanmu dalam menjawab soal UMPTKIN. Nah, kira-kira kemampuanmu udah sampai mana nih? Tryout ini juga dilengkapi skor atau nilai serta pembahasan ya. Jadi untuk yang mau nyobain tryout bisa chat ke sini ya, atau cek ke Instagram Trik UMPTKIN. Oh ya, kamu udah gabung grup pejuang UMPTKIN 2023 belum? Buat yang belum gabung, bisa hubungi admin ya. Nah, di video sebelumnya, kita udah bahas kisi-kisi dari materi UMPTKIN bagian potensi kognitif. Nah, di video sekarang, kita akan bahas bagian literasi membaca. Oh ya, nanti video ini ada 4 part ya, sesuai dengan materi yang diujikan dalam UMPTKIN. Ada 4, yaitu potensi kognitif, literasi membaca, literasi matematika, dan literasi keislaman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sebelum masuk ke video, silakan sediakan dulu buku dan alat tulis untuk mencatat materi yang penting. Yang pertama kita masuk bagian materi ejaan. Nah, yang pertama definisi dari ejaan. Ejaan itu merupakan seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam satu bahasa. Nah, jadi ejaan ini mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca. Untuk ejaan sendiri juga punya beberapa aturan. Yang pertama, aturan dalam penulisan angka dan bilangan. Ada beberapa aturan dalam penulisan angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 2 orang pria itu terlihat mencurigakan. Nah, kata 2 ditulis dalam bentuk kata karena terletak di awal kalimat. Aturan yang kedua, menunjukkan bilangan besar. Angka yang menunjukkan bilangan besar ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, harga mobil mewah itu mencapai 780 juta rupiah. Kata 780 juta rupiah sebagian ditulis dengan huruf supaya mudah membacanya. Aturan yang ketiga, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, serta waktu. Contohnya 9,8 cm, 20 kg, 5 liter, 2 jam 45 menit, 1 tahun 3 bulan, dan lainnya. Aturan yang keempat yaitu bilangan pada unsur geografi. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya seperti Raja Ampat, Simpang 5, Tiga Raksa, Kelapa 2. Selanjutnya, aturan ejaan dalam huruf kapital. Nah, aturan yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya pada kata di bawah ini ya. Aturan yang kedua, huruf kapital dipakai dipetikan langsung, misalnya pada contoh di bawah ini. Aturan yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti Tuhan. Misalnya pada contoh di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu kata baku dan tidak baku. Oke, pertama kita masuk ke pengertian dulu. Nah, kata baku ini adalah kata-kata yang ejaan dan falafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Nah, kalau kata tidak baku, itu adalah kosakata ejaan yang pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Nah, kata tidak baku ini lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal.
Lalu gimana ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku? Nah, yang pertama kata baku. Ada beberapa ciri-cirinya seperti tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan bukan bahasa percakapan. Contohnya seperti tidak, dan kata tidak bakunya adalah enggak. Ciri-ciri selanjutnya yaitu pemakaian imbuhan pada kata bersifat menjelaskan eksplisit. Contohnya seperti semut melawan gajah, maka kata tidak bakunya semut lawan gajah. Lalu untuk ciri-ciri kata tidak baku yaitu yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu, dipengaruhi dengan perkembangan zaman, dan bentuknya dapat berubah-ubah. Oh iya, sebelum lanjut ke materi, untuk kamu yang pengen lolos UMPTKIN 2023, tapi masih belum ada persiapan dan bahkan masih bingung sama materi yang mau dipelajari, kami merekomendasikan salah satu e-book sukses UMPTKIN 2023. Wah, apa sih e-book sukses UMPTKIN itu? Jadi, e-book sukses UMPTKIN adalah buku elektronik berbentuk PDF yang berisi materi, soal, pembahasan, tryout, teknik menjawab soal, simulasi, dan bonus-bonus lainnya yang digunakan untuk persiapan UMPTKIN 2023. E-book ini berisi berbagai fasilitas yang sangat bermanfaat untuk membantu kamu dalam menjawab UMPTKIN tahun ini. Lalu, kenapa sih e-book ini sangat kami rekomendasikan? Karena, pertama, harganya sangat terjangkau, namun materi yang disajikan sangat lengkap dan berkualitas. Materi juga disusun secara rapi dan sistematis, jadi akan memudahkan kamu dalam memahami materi. Kedua, terbukti meloloskan banyak calon mahasiswa. Ada yang lolos di kampus terbaik di Indonesia, ada yang lolos di jurusan terbaik, ada yang lolos di pilihan pertama, ada yang lolos di jalur lintas jurusan, bahkan dari SMK pun juga bisa lolos UMPTKIN loh. Gak sampai di situ. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, ada yang bisa lolos cuma dalam waktu seminggu belajar loh. Nah, untuk testimoni lolos dan testimoni orderan bisa cek di Instagram ini ya, karena terbukti sudah meloloskan banyak calon mahasiswa. Ketiga, di dalam e-book ini ada banyak fasilitas dan bonus-bonus yang tentunya akan sangat berguna untuk kamu dalam menjawab UMPTKIN. Yang keempat, tersedia ratusan soal UMPTKIN yang dilengkapi dengan jawaban, pembahasan tuntas, dan video pembahasan. Wah, tentunya dengan fasilitas sebanyak ini, pasti kamu akan lebih percaya diri dalam menjawab soal UMPTKIN. Yang kelima, praktis. Dibanding buku, e-book ini sangat-sangat lebih praktis. Karena cuma modal buka HP, cuma modal scroll HP, bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun. Bisa sambil nongkrong, sambil rebahan, sambil nyantai. Cuma modal buka HP. Praktis banget kan? Yang kelima, hemat ongkir. Karena buku ini berbentuk e-book, jadi bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp. Nggak perlu nunggu lama, nggak perlu pakai ongkir, e-book bisa langsung dikirim hari ini juga, dan bisa langsung dipelajari malam hari ini juga. Buku ini terbukti telah meloloskan banyak calon mahasiswa. Buku ini juga memiliki berbagai fasilitas dan bonus yang sangat lengkap. Buku ini juga sangat mudah dipelajari dan diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, rugi banget dong kalau nggak punya buku ini. Guys, ingat sainganmu itu seluruh Indonesia loh. Terus, gimana sih cara dapetin e-book ini? Nah, gampang banget kok. E-book ini terdiri dari 4 paket, yaitu paket dasar, paket premium, paket mega premium, dan paket genius. Silahkan dicek dulu ya fasilitasnya. Beda harga, beda fasilitas, beda kualitas, dan beda kuantitas. Nah, untuk kamu yang butuh e-book ini, bisa melakukan pembayaran ke salah satu metode ini ya. Lalu kirimkan bukti pembayaran ke nomor ini dengan format nama dan transfer. Setelah itu, e-book langsung dikirimkan hari ini juga dan bisa langsung dipelajari malam ini juga. Untuk testimoni orderan dan testimoni lolos, bisa cek di akun ini ya.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tanda baca. Nah, yang pertama kita ke tanda baca titik dulu ya. Penggunaan tanda titik yang benar itu ada di beberapa kondisi. Yang pertama, digunakan di akhir kalimat sebagai penanda berhenti. Contoh, Kartika mengalami demam karena kehujanan di jalan. Yang kedua, tanda titik digunakan di belakang huruf atau angka Romawi dalam suatu ikhtisar atau daftar. Contohnya seperti di bawah ini. Yang ketiga, tanda titik tidak digunakan di belakang huruf atau angka jika sudah diakhiri dengan tanda kurung dalam ikhtisar, daftar, atau bagian lain. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kedua, kita masuk ke tanda baca tanda koma. Nah, ada beberapa aturan penulisan tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur saat menyebutkan rincian yang lebih dari satu. Contoh, Febri, Saragi, dan Januar. Nah, ini kita kan menyebutkan beberapa unsur sehingga diperlukan tanda koma. Yang kedua, digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, sedangkan, dan melainkan. Contoh, tahun ini Liverpool yang paling pantas mendapatkan gelar juara, tetapi tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Nah, kata tetapi ini merupakan kata penghubung sehingga diperlukan tanda koma sebelum kata tetapi tersebut. Yang ketiga, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan kalimat. Umumnya saat anak kalimat berada di depan induk kalimat, namun tanda koma tidak digunakan saat anak kalimat berada di belakang induk kalimat. Contohnya seperti kalimat di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke tanda titik dua dalam tanda baca. Ada beberapa aturan juga. Yang pertama, tanda baca titik dua digunakan pada kalimat yang diikuti pemerincian detail. Nah, titik dua ini diletakkan sebelum perincian tersebut. Contoh, kantor memerlukan pengadaan barang seperti komputer, meja, alat tulis, dan sepatu safety. Nah, di contoh ini kan dijelaskan ada beberapa pemerincian detail, sehingga diperlukan tanda titik dua. Yang kedua, tanda baca titik dua tidak dipakai jika perincian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan atau perinciannya disajikan dalam bentuk penomoran atau alfabet. Nah, contohnya bisa lihat di bawah ini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu paragraf. Paragraf ini merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Nah, kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam pembentuk gagasan atau topik tersebut. Pada paragraf ada beberapa pola pengembangan. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Pola pengembangan yang ada dalam paragraf deduktif ini diawali dengan pernyataan umum dan diikuti oleh pernyataan khusus. Paragraf ini bersifat umum khusus. Nah, contohnya bisa lihat di bawah ini ya. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Pola pengembangan paragraf induktif diawali dengan pernyataan khusus dan diikuti dengan pernyataan umum. Paragraf ini bersifat khusus umum. Nah, kalau yang sebelumnya itu bersifat umum khusus. Contohnya ada pada kalimat di bawah ini ya. Silakan dibandingkan antara contoh yang ini dengan contoh sebelumnya. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif-induktif. Nah, kalau paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Contohnya seperti berikut. Dan yang terakhir, yang keempat, paragraf induktif-deduktif, yaitu paragraf yang diawali dan diakhiri dengan kalimat penjelas, sedangkan kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Nah, contohnya seperti kalimat berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat efektif dan tidak efektif. Pertama, penjelasan. Nah, untuk kalimat tidak efektif ini ialah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Sedangkan kalimat efektif ialah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku.
Adapun yang dimaksud dengan kaidah yang berlaku yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat tidak efektif, yaitu unsur kalimat yang tidak jelas, penggunaan diksi kalimat yang banyak dan tidak tepat, kalimat yang sangat boros atau bertele-tele, kalimat tidak logis, tidak adanya subjek atau predikat, dan penggunaan kata depan yang tidak perlu. Nah, contohnya adalah seperti kata berikut ini. Nah, kira-kira begitulah gambaran dari kisi-kisi dan materi UMPTKIN bagian literasi membaca. Sebenarnya masih ada banyak materi lagi yang belum kita bahas, namun untuk kamu yang butuh materi lebih lengkap lagi, bisa belajar pakai buku sukses UMPTKIN 2023 ini ya. Karena di sini semua materi sudah lengkap dan disusun secara rapi dan sistematis, sehingga akan memudahkan kamu dalam memahami materinya. Selain materi, tentu saja di e-book ini juga sudah ada berbagai bonus dan fasilitas lengkap lainnya, seperti latihan soal dan jawaban serta pembahasan tuntas, tryout UMPTKIN 2023, teknik menjawab soal, prediksi soal UMPTKIN 2023, kumpulan soal UMPTKIN dari tahun 2014 hingga 2022, simulasi UMPTKIN, dan berbagai bonus-bonus lainnya, yang tentunya akan membantu kamu untuk lebih mudah dalam menjawab soal UMPTKIN. Buku ini juga tersedia dalam bentuk file PDF ya. Jadi, bisa dikirim hari ini juga dan bisa langsung dipelajari malam ini juga. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan cek di sini ya. Oke guys, untuk pembahasan hari ini cukup sampai di sini ya. Next video mau bahas apa nih? Lanjut materi, kisi-kisi, atau bahas soal? Komen di komentar ya. Semangat belajar!